Lalu yang kelima, wasyafaqatan fi miqatin. Akhlak orang yang beriman itu adalah keteguhan dalam kasih sayang. Jadi hidupnya orang yang beriman itu kehidupan yang dipenuhi oleh kasih sayang. Orang yang betul-betul beriman membersihkan dirinya dari segala macam penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit kebencian. Sehingga hati dari orang-orang yang beriman itu hanya dipenuhi oleh rasa kasih sayang. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya beriman, tapi yang dipelihara adalah kedengkian dan kebencian, maka dipertanyakan keimanannya. Kalaupun dia masih beriman, tapi dia sudah tidak ada akhlak sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena dia memelihara kebencian dan kedengkian di dalam hatinya. Lalu yang keenam, akhlak orang yang beriman itu adalah hilman fi ilmin. Santun di dalam ilmu. Jadi seberapapun tingginya ilmu orang yang beriman itu, dia tidak pernah sombong. Dia selalu santun, selalu tawadu, selalu rendah hati kepada orang lain. Sehingga terkadang terlihat banyak orang-orang berilmu dari kalangan orang beriman itu terlihat seperti orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena kesantunannya dalam ilmu. Dia tidak menyombongkan diri dengan ilmunya yang tinggi, dengan ilmunya yang banyak. Sehingga kalau tidak dicermati dengan baik, terkadang tidak terlihat kalau dia itu sebenarnya ilmunya banyak. Sebab falsafah ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk, itu bahagian dari yang diajarkan di dalam akhlak orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu semakin dalam ilmunya, semakin tinggi dan luas ilmunya, maka dia semakin santun dengan ilmunya itu. Kemudian yang ketujuh, waqasadan fi ghina. Akhlak dari orang yang beriman itu adalah sederhana di dalam kekayaan. Orang-orang beriman yang kaya raya ini tidak memamer-mamerkan kekayaannya. Dia tetap menampakkan kesederhanaan dalam limpahan harta yang banyak yang ada pada dirinya. Dengan itu dia bisa meredam kesombongan dirinya karena hartanya yang banyak. Jadi bahagian dari akhlak orang yang beriman itu adalah sederhana di dalam kekayaan. Kaya dia, tapi sederhana, tidak sombong, bergaul biasa dengan banyak masyarakat, tidak merendahkan orang meskipun dia hidup dengan harta yang sangat banyak. Begitulah akhlak iman membimbing orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedelapan, watajamulan fi faqatin. Akhlak orang yang beriman itu memelihara diri di dalam kesempitan. Jadi sesusah apapun orang yang beriman itu, dia tetap memelihara dirinya. Tidak digunakannya alasan kesempitan hidupnya itu untuk kemudian mengambil yang bukan haknya.
tidak dimanfaatkannya kesempitan hidupnya itu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik menurut ketentuan agama. Orang yang beriman itu menjaga akhlaknya tajamulan fi faqah, selalu memelihara diri meskipun dia hidup dalam kesulitan dan kesempatan. Jadi kesempitan hidup, kesulitan hidup, penderitaan hidup tidak membuat imannya goncang sehingga kemudian dia terpengaruh untuk berbuat yang tidak baik dengan alasan kesempitan dan penderitaan hidup yang sedang dia rasakan. Orang yang beriman tetap bisa memelihara diri meskipun hidup di dalam kesempitan dan penderitaan. Kemudian yang kesembilan, wa taharruhan an tab'in, menahan diri dari keserakahan. Jadi orang yang beriman itu dipagari oleh akhlak, yaitu akhlak bisa menahan diri dari sifat tamak. Orang yang beriman itu dipagari oleh akhlak sehingga dia tidak menjadi orang yang serakah. Apa yang menjadi haknya itulah yang dinikmati. Yang bukan haknya diberikan kepada yang berhak. Tidak pernah mau menyerakahi sesuatu yang bukan miliknya. Itu adalah akhlak dari orang-orang yang beriman. Kemudian yang ke-10, wa kasban fi halalin. Orang yang beriman itu selalu berusaha untuk hal-hal yang halal saja. Jadi hal-hal yang haram itu ditinggalkan. Tidak pernah dicari hal-hal yang haram oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu melakukan kasab, usaha atau ikhtiar untuk mendapatkan yang halal sebagai rezeki yang akan dia bawa pulang untuk dia makan dan diberikan kepada anak istrinya. Sehingga darah daging yang tumbuh di dalam diri orang-orang yang beriman itu adalah darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang halal. Orang yang beriman tidak pernah berusaha untuk mendapatkan yang haram, meskipun barangkali yang haram itu lebih mudah didapatkan daripada yang halal. Banyak orang yang beriman bersusah payah untuk mendapatkan yang halal. Tapi mereka bahagia dalam susah payahnya itu karena mereka tahu yang mereka cari itu adalah yang halal. Meskipun mereka bisa dengan mudah untuk mendapatkan yang haram, namun mereka tidak mau mendapatkan hal yang haram itu. Dan ini menjadi bahagian dari akhlak orang yang beriman. Yang ke-11, wabiron fistiqomati. Akhlak orang beriman yang ke-11 itu adalah istiqomah atau konsisten atau teguh pendirian di dalam kebaikan. Orang-orang yang beriman itu hanya berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Orang-orang yang beriman itu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Dan mereka teguh pendiriannya
dalam perbuatan-perbuatan baik mereka. Meskipun tidak semua perbuatan baik itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Kadang-kadang orang berbuat baik itu masih mendapatkan cela dari orang lain. Tapi bagi orang beriman itu bukan persoalan. Sepanjang itu adalah kebaikan, dia akan tetap melakukannya. Meskipun terkadang kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu ada yang mencelanya. Dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Itulah akhlak orang beriman yang ke-11 yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita orang-orang Islam yang beriman ini. Kemudian yang ke-12, wa nasyatan fi huda. Akhlak orang beriman yang ke-12 itu adalah selalu giat di dalam petunjuk. Artinya apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu tidak terlepas dari petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Jadi orang beriman itu tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-13, wa nahyan anisyahwati. Wa nahyan anisyahwati, yaitu menahan diri dari nafsu syahwat yang liar. Nafsu syahwat yang liar ini selalu ingin memperdaya orang beriman agar orang beriman itu terperosok ke dalam keburukan-keburukan. Tapi kekuatan imannya yang dibingkai dengan akhlak iman membuat orang-orang Islam yang beriman itu mampu menahan diri dari gejolak syahwat liarnya yang bisa menjatuhkan dia ke dalam kubangan kehinaan dan kehilangan kemuliaannya. Jadi orang-orang yang beriman itu mampu dia mengendalikan syahwat liarnya. Tahu dia bagaimana cara menata dan mengelola syahwat yang liar itu sehingga menjadi jinak dan tunduk dengan kekuatan imannya. Sehingga orang-orang yang beriman itu tidak mudah terperdaya oleh nafsu syahwatnya yang liar. Kemudian yang ke-14, warahmatan lil majhudin. Orang yang beriman itu akhlaknya belas kasih kepada orang yang susah. Jadi orang yang beriman itu yang di dalam imannya ada akhlaknya, dia tidak bisa melihat orang susah. Kalau dia tidak bisa bantu secara material, paling tidak dia menyemangati orang yang susah itu agar sabar dan tangguh serta tabah menghadapi kesusahan-kesusahannya. Jadi sangat mulia akhlak orang-orang beriman itu. Ada orang susah, butuh uang. Dia tidak bisa membantu dalam bentuk uang karena dia sendiri pun tidak punya uang. Tapi dia menyemangati orang yang butuh uang tadi itu sehingga orang yang butuh uang tadi menjadi bisa lebih sabar, bisa lebih tabah, bisa lebih tangguh, tidak terjebak kepada keputusasaan dari kebutuhan akan uang yang sedang dia butuhkan. Orang yang beriman, yang di dalam imannya itu ada akhlak imannya, tidak akan pernah tega melihat
kesusahan dan penderitaan orang, pasti dia terpanggil untuk bisa untuk peduli kepada penderitaan-penderitaan itu. Lalu yang ke-15, akhlak dari orang yang beriman itu adalah la yakhinu ala man yubghidu. Akhlak orang yang beriman itu tidak mengkhianati orang-orang yang dia benci. Jadi ada orang yang suka menyakiti orang yang beriman. Kalau dirasa-rasa sakit sekali hati orang yang beriman itu. Namun akhlak dari orang yang beriman itu melarang orang yang beriman itu mengkhianati orang-orang yang sudah menyakiti mereka, sudah membenci mereka. Jadi kepada orang yang membenci kita, menyakiti kita, kita diajarkan untuk tidak boleh mengkhianatinya. Kalau dirasa-rasa memang pedih, sakit, kecewa. Tapi tetap iman Islam kita tidak membolehkan kita mengkhianati orang-orang yang kita benci. Kalau dia menyakiti kita, menzolimi kita dan sebagainya, Allah lah nanti yang akan memberikan keputusan, balasan apa yang layak untuk dia. Tapi kita tidak boleh mengkhianati dia. Meskipun dia adalah orang yang kita benci karena sering sekali menzolimi kita atau menyakiti diri kita.